Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultanu alwadihil burhanu al-nabsutu fil wujudihil karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala rasulillah sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah. Dialah Allah yang maha besar, besar dari segala-galanya. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, kuat dari segala sesuatu, dari segala-galanya. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Yang melihat selain Allah buta. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar segala sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Yang mendengar selain Allah tuli. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa melihat cahaya yang terang menderang. Berkat beliaulah kita bisa memahami ilmu pengetahuan yang sangat mulia pada saat hari ini. Maka berkat beliaulah kita belum bisa menembus atau membalaskan jasa perjuangannya Rasulullah. Andaikan saja kita berenang dari pelabuhan Tanjung Pinang menuju pelabuhan Saudi Arabia, menuju ke makamnya Rasulullah untuk membalas jasanya Rasulullah, belum tentu bisa untuk menembuskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saja bola mata kita dijadikan roda untuk berjalan menuju makamnya Rasulullah agar untuk menembus perjuangan membalas jasanya Rasulullah, belum tentu bisa untuk membalaskan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah Al-Fakir, izinkanlah Al-Fakir berwasiat khususnya bagi diri ini yang banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi diri ini yang banyak keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagi diri ini yang banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya bagi jemaah sekalian. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap khatib pasti menyampaikan bertakwalah kepada Allah. Setiap khatib dari Jumat ke Jumat pasti menyampaikan, yakni bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang masih saat ini belum tertanam di hati kita nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita tunaikan untuk salat fardu Jumat? Apakah kita dah untuk mengukurkan formalitas semata? Apakah hanya untuk mengukurkan kewajiban semata? Atau hanya mereka duduk datang mengantuk bahkan tidur
lalu lantas pulang begitu saja, tidak ada nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dikutipkan dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin, yakni adalah salah satu ulama sufi yang dimana dikenalkan, dijulukan dengan Bahlul Al-Majnun. Salah satu ulama sufi ini banyak diejekkan dalam suatu masyarakat, dia gila. Dari kenal dari namanya saja, yakni Bahlul Al-Majnun. Pada suatu kisah, dalam kisah yakni Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Bahlul Al-Majnun, dikutipkan dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin. Pada suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid melintas bersama rombongannya, yakni dalam menunggangan kuda, dengan kuda mewahnya, dengan kuda kekarnya, membawakan singgasananya berjalan. Kemudian terlihat ada Bahlul Al-Majnun, yakni dengan nama lengkapnya Al-Wahhabul Majnun. Suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil Bahlul Al-Majnun, "Wahai Bahlul, kapan engkau sadar? Wahai Bahlul, kapan engkau akan waras? Setiap hari engkau duduk di atas kuburan." Lalu dipanggil oleh Bahlul Al-Majnun, "Ya Harun, ta'al." Wahai Harun, mari ke sini. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kapan engkau akan sadar? Dikatakan oleh Bahlul Al-Majnun, "Wahai Harun Ar-Rasyid, kapan engkau akan sadar? Engkau gila." Lalu Harun Ar-Rasyid tertawa, tersenyum. "Ya Bahlul, siapa yang sebenarnya gila? Ya Bahlul, siapa yang sebenarnya yang tidak waras?" Dikatakan Bahlul Al-Majnun, "Ya Harun, engkaulah gila, engkaulah waras." Kemudian Harun Ar-Rasyid tertawa bersama rombongan-rombongan yang mendengar perkataan Bahlul Al-Majnun. "Ya Bahlul, kenapa engkau mengatakan aku gila? Kenapa engkau mengatakan aku tidak waras?" Dikatakan oleh Bahlul Al-Majnun, "Ya Harun, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kenapa aku mengatakan engkau gila? Jelas engkau gila, wahai Harun. Setiap hari engkau bangunkan istana megahmu. Setiap hari engkau agungkan istana megahmu. Engkau bangun setiap hari. Namun engkau mengatakan aku setiap hari duduk di atas kuburan. Engkau tidak tahu, wahai Bahlul, yang rumahmu kekal abadi adalah tempat ini, wahai Harun." Dikatakan oleh Bahlul, yang kekal abadi rumahmu nanti adalah kuburan ini, wahai Harun. Terdengar oleh telinga Harun Ar-Rasyid, lalu menetes air mata Khalifah ini, lalu menetes air mata Amirul Mukminin ini, didengarkan oleh nasihat Bahlul Al-Majnun. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis tersedu-sedu. Kemudian air matanya membasahi jenggotnya, membasahi pipinya, mendengarkan nasihat oleh Bahlul Al-Majnun ini, bahwa setiap saat, setiap hari dia bangun itu istana, dia megahkan itu istana, namun tidak memikirkan tempat abadi, yakni kuburan. Setiap saat dia panggil Bahlul, dia panggil itu orang gila si Bahlul tadi, setiap hari duduk di kuburan, padahal Bahlul mengatakan Harun Ar-Rasyid yang sebenarnya gila. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh Harun Ar-Rasyid, "Ya Bahlul, zidni ya Bahlul, tambahkanlah aku lagi nasihat, wahai Bahlul," sambil menangis air matanya. Kata Bahlul Al-Majnun, "Wahai Harun, tidak perlu aku menambahkan nasihat kepada engkau. Buka kitab Allah, engkau buka Al-Quran, di situ tertera bahwa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau lebih taat dari sebelumnya. Engkau lebih bangunkan istanamu itu bukan hanya untuk dunia, tapi untuk menuju akhiratmu." Lalu Bahlul berkata demikian kepada si Harun. Harun Ar-Rasyid menjawab, "Wahai Bahlul, adakah hajat yang aku jawabkan? Adakah hajatmu yang harus aku tunaikan, wahai Bahlul?" Kemudian Bahlul menjawab, ada 3 hajat yang aku ingin engkau tunaikan. Ini hajat untukku. Yang pertama, ini hajat, kata Bahlul, hajat yang pertama adalah engkau tambahkan usiaku, wahai Harun.
Kemudian Harun Ar-Rasyid menjawab, la aqwa wahai Bahlul, aku tidak akan sanggup untuk menambah usiamu. Hajatku yang kedua, kata Bahlul, engkau selamatkan aku dari malaikat pencabut nyawa. Kata Harun, la a'rif, aku tidak bisa, aku tidak tahu wahai Bahlul. Hajatku yang ketiga, wahai Harun, engkau selamatkan aku dari nerakanya Allah, kemudian engkau masukkan aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La aqwa wahai Bahlul. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berkuasa pada saat itu tidak bisa menunaikan 3 hajat si Bahlul ini. Yang pertama, menambahkan usia si Bahlul. Yang kedua, diselamatkan oleh malaikat pencabut nyawa. Yang ketiga, yakni selamatkan dari nerakanya Allah dan memasukkan si Bahlul ke dalam surganya Allah. Harun Ar-Rasyid tidak mampu. Kemudian berkata, wahai Bahlul, wahai Harun, demikian engkau bukan raja, demikian engkau bukan penguasa, demikian engkau adalah hamba sahaya yang tidak bisa menunaikan hajatku 3 ini saja. Sambil menangis terseduh-seduh, wahai Harun Ar-Rasyid, Khalifah Amirul Mukminin. Demikian itu Bahlul meninggalkan Harun Ar-Rasyid lalu pergi ke kuburannya yang setiap hari dia nongkrong di situ. Kemudian Harun Ar-Rasyid meneteskan air mata, membasahi jenggotnya. Yang menasihati adalah Bahlul, orang gila pada saat itu, dijulukan Bahlul Al-Majnun. Yang dinasihatinya adalah pemimpin, penguasa Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin. Yang pada saat ini kita mengaku penguasa, bukankan si Bahlul, bukankan orang gila, ulama sekalipun yang menasihati kita tidak mau mendengarkan. Bagaimana hati kita pada saat ini? Kita mengaku sebagai pemimpin, kita mengaku sebagai penguasa, kita mengaku sebagai orang yang kuat. Orang gila yang menasihati, bukankan orang gila, ulama sedikit pun yang menasihati, bahkan ulama itu kita penjarakan. Nauzubillah wa iyyazubillah. Bagaimana keadaan kita nanti di akhirat? Bagaimana keadaan kita nanti di alam barzah? Yang bukan menasihati orang gila, yang bukan menasihati adalah ulama, tetapi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan kita sebagai pemimpin pada saat ini? Bukan hanya pemimpin di masyarakat, bukan hanya pemimpin di suatu negara, tetapi pemimpin dari keluarga kita. Bagaimana anak kita terlantar, istri kita terlantar, istri kita tidak beribadah, anak kita terlantar, tidak sholat, bagaimana? Na'udzubillah wa iyyazubillah. Mudah-mudahan dengan khutbah ini membangkit diri kita agar menjadi insan yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.